Halo teman-teman. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Dendisme. Mau cari apa? Di sini aja. Oke, pertama teman-teman saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya sekalian karena saya udah lama tidak upload video lagi teman-teman. Tentu saja ini bukan karena disengaja, tapi saya punya hal lain yang perlu diselesaikan dahulu teman-teman. Nah, mumpung nih suasananya masih lebaran, masih Idul Fitri ya kan. Saya ingin berbagi sedikit tutorial kepada teman-teman, yaitu cara membuat desain lantern light. Nah, seperti apa itu? Pantengin terus videonya dari awal sampai selesai karena tekniknya akan berkaitan. Jadi, kalau teman-teman skip, mungkin nanti ada hal yang teman-teman lewatkan. Jadi, langsung saja daripada teman-teman penasaran, kita ke videonya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah berada pada jendela Adobe Illustrator. Namun sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saya menggunakan Adobe Illustrator CC 2018, teman-teman. Oke, langsung saja saya akan membuat file baru, pilih file, kemudian new. Untuk ukuran di sini saya menggunakan ukuran HD 1920 x 1080. Untuk color mode jangan lupa pilih RGB saja. Kemudian teman-teman pilih create. Nah di sini dalam video ini di bagian deskripsi di bawah saya sudah menyertakan color palette. Ada dua file di sana, yaitu color palette dan kaligrafi. Ada dua file seperti ini ya. Fungsinya nanti kaligrafi teman-teman bisa gunakan untuk membuat tambahan desainnya. Kemudian color palette ini untuk memilih warna. Jadi teman-teman silahkan download. Teman-teman bisa gunakan color palette-nya. Oke, seperti ini. Yang ini saya close saja. Nah, pertama kita akan membuat background, teman-teman. Background utama tentu saja menggunakan rectangle tool. Di sini teman-teman klik kiri satu kali, kemudian pilih 1920 x 1080 sesuai dengan ukuran artboard tadi. Kemudian pilih OK. Kemudian teman-teman align to center menggunakan tab align ini ya. Oh ya, sebelum lebih jauh lagi saya ingin menjelaskan bahwa di sini saya tidak akan menjelaskan shortcut lebih detail karena di screen atau video ini teman-teman sudah bisa melihat shortcutnya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan mudah ya. Saya harap seperti itu. Nah, untuk membuat warna background di sini saya akan menggunakan mesh tool teman-teman atau shortcutnya U. Teman-teman bisa menggunakan mesh tool, caranya seperti ini. Pertama teman-teman tentukan dulu warna utama dari background ini. Nah, warna utamanya saya akan menggunakan ini. Kemudian saya pilih mesh tool. Kemudian klik satu kali di sini, klik kiri ya. Set. Maka dia akan menambahkan titik, teman-teman. Titik ini ada garisnya, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, inilah yang disebut dengan mesh tool, teman-teman. Jadi cara pakai mesh tool itu sebenarnya kita tambahin warna sesuai titik gitu aja sederhananya. Nah, untuk membuat warna di sini teman-teman pakai eyedropper, klik di hijau ini, maka dia akan membuat warna seperti ini. Kemudian di sini mungkin saya akan bikin warna hijau juga. Nah, jadi ada kesan abstrak gitu ya warnanya. Kemudian berikutnya tentu saja kita akan membuat objek utamanya, yaitu lantern light atau lampu gitu ya. Biasanya desain ini dipakai untuk hari raya lebaran gitu ya teman-teman. Jadi pertama kita akan membuat lanternnya. Di sini saya akan menggunakan pen tool teman-teman, shortcutnya P. Cara bikinnya teman-teman bisa gambar dulu kalau teman-teman belum yakin menggunakan pen tool seperti ini. Tapi saya menggunakan pen tool langsung saja teman-teman biar cepat ya. Teman-teman bikin seperti ini, set. Kemudian bikin garis lengkung. Untuk pembahasan pen tool mungkin akan saya bahas detail di video lainnya nanti teman-teman. Jadi di sini saya akan khusus membahas proses pembuatan lantern light-nya saja. Oh ya, kemudian shape ini teman-teman duplikat. Kalau di sini cara dupliknya saya tekan seret dulu menggunakan mouse kiri ya, seret sambil tahan shift biar lurus. Kemudian tahan Alt, kemudian dilepas mouse-nya. Set. Nah, maka dia akan terduplikat secara otomatis teman-teman. Setelah itu baru di reflect klik kanan. Transform, pilih reflect, kemudian OK. Pilih yang vertikal ya. Nah, baru didempetkan di sini, paskan dia. Untuk memunculkan garis bantu, teman-teman bisa aktifkan di sini view, ada smart guides-nya. Ini dicentang. Oke, setelah itu teman-teman bisa gabung ini
pilih Unity ya. Jadi teman-teman klik kedua shape ini, pergi ke tab Pathfinder, pilih Unity. Itu fungsinya untuk menggabung kedua shape-nya. Kemudian akan saya kecilin sedikit sambil tahan ALT. Seperti ini ya. Nah, ini kan mirip seperti kubah masjid, teman-teman. Jadi konsepnya adalah lantern light model kubah masjid gitu, teman-teman. Untuk memberikan warna, teman-teman, caranya sama seperti membuat background tadi, menggunakan mesh tool. Ingat langkah awal, tentukan warna dasar. Warna dasar di sini saya menggunakan ini, pakai eyedropper ya, shortcut I, klik di sini. Nah, ini warna dasarnya. Setelah itu saya pakai mesh tool, shortcutnya U. Kemudian klik titik pertama itu di sini. Nah, kemudian titik kedua di sini. Set. Kemudian kita akan geser sedikit menggunakan direct selection. Geser segini mungkin ya. Nah, baru kita beri warna. Misalnya yang titik ini, yang ini akan saya berikan warna kuning paling cerah, paling terang yang ini ya. Set. Nah, jadi dia akan membuat gradasi, teman-teman. Kemudian yang ini warnanya kuning tapi nggak terlalu cerah, pakai yang nomor 3. Seperti itu. Kemudian yang ini pinggir-pinggiran sini saya akan berikan warna itu tadi ya, warna kuning yang ketiga. Ini kan 1, 2, 3, yang ketiga ini. Set. Seperti itu. Kemudian mungkin yang ini juga kita bisa beri warna kuning itu tadi. Nah, ini teman-teman, kita baru selesai membuat kubah lanternnya. Berikutnya kita akan membuat bagian bawahnya sini ya, menggunakan rectangle tool. Saya akan contohkan satu lagi, teman-teman, seperti ini. Oke, saya senterkan dulu ya, saya senterkan seperti itu. Kemudian kita bikin sudutnya melengkung menggunakan direct selection, kemudian tarik buletannya seperti ini. Barulah kita beri warna. Ingat, warna yang awal kita berikan adalah warna dasar. Warna dasar ini, kemudian baru tambahin mesh toolnya di sini. Klik, tambahin titik pertama di sini 1, titik kedua di sini 2, seperti itu. Kemudian titik yang tengah ini saya isi warnanya sama 3, kuning yang ketiga. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, untuk berikutnya mungkin caranya sama, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi mungkin akan saya percepat pada proses ini. Nah, teman-teman, saya sudah selesai membuat lantern utamanya. Nah, seperti ini. Caranya sama, teman-teman, seperti kita buat kubah tadi. Berikutnya saya akan membuat bolongan. Jadi kan lantern itu kan ada bolong gitu ya. Di dalamnya nanti kita akan tambahkan lilin. Nah, satu hal yang teman-teman perlu ingat adalah
Kalau ketika sebuah shape teman-teman berikan mesh, itu shape itu tidak akan bisa bolong teman-teman. Kalau shape biasa kan gini, misal teman-teman punya ellipse seperti ini, kemudian ada shape kedua kotak gitu misalnya seperti ini, kemudian teman-teman bolongkan menggunakan shape builder, biasanya kan bisa gini. Nah, kalau shape yang sudah diberikan mesh itu tidak bisa teman-teman. Jadi caranya ya kita harus membuat sebuah shape lagi di sini yang seolah-olah dia itu bolong teman-teman. Jadi kita langsung tempel aja seperti ini. Saya akan membuat kubah lagi seperti di awal tadi di sini. Oke, seperti itu. Kemudian warnanya di sini saya akan berikan warna hitam misalnya seperti ini. Kemudian akan saya duplikat ya. Caranya sama, klik kanan, pilih transform, reflect yang vertikal, kemudian pilih copy. Kita geser, paskan di tengah biar bertemu seperti ini. Kemudian seleksi keduanya, teman-teman pilih unity. Nah, seperti itu. Jadi ini ceritanya bagian dalam dari lanternnya gitu ya. Kemudian warnanya di sini kita akan buat dia warna gradasi menggunakan linear ya, linear gradasi. Caranya di sini. Teman-teman pergi ke tab gradient, pilih yang linear. Kemudian kita ubah sudutnya menggunakan ini dari atas ke bawah. Angle-nya maksud saya, angle gradasi. Kemudian warnanya di sini kita bisa ubah. Cara ubahnya teman-teman klik aja di sini, klik kiri, kemudian pilih eyedropper I. Kemudian tahan shift teman-teman, jangan lupa tahan shift. Kemudian klik sampel warnanya, misalnya di sini hitam. Kemudian yang bawah warnanya agak kuning ya, berarti yang ini mungkin, atau yang ini saja sepertinya lebih cocok ya. Seperti itu ya. Mudah teman-teman caranya. Setelah seperti ini, kita kan pengen bikin efek. Jadi ini kan seolah dia agak punya ketebalan gitu teman-teman. Nah, untuk membuat ketebalan itu, teman-teman bisa lakukan offset pad. Caranya seperti ini. Klik objek ini, kemudian objek, pilih pad. Di sini ada offset pad, teman-teman pilih. Misal teman-teman kira-kira ukurannya 10, teman-teman bisa preview dulu. Kalau 10 dirasa terlalu banyak, mungkin bisa ganti 5. Seperti ini ya. Jadi ini ketebalan shape-nya ceritanya gitu. Kemudian di oke saja. Nah, untuk warna di sini saya akan menggunakan warna ini juga, tapi saya balik gradasinya. Jadi teman-teman langsung ke tab gradient. Ini kan ada dua shape ya, shape kedua ini, shape satu yang dalam. Nah, shape yang kedua teman-teman balik gradasinya pakai ini. Set. Maka terbalik kan? Cuma dia terlalu hitam, terlalu gelap yang ini. Berarti teman-teman perlu ganti sedikit lebih terang. Caranya di sini, tinggal ganti aja seperti yang sebelumnya tadi. Klik warna ini, misalnya ya seperti ini cukup ya. Jadi ada ketebalan di situ. Nah, ini kita terangkan sedikit warnanya. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan membuat lilin teman-teman, karena di dalam lanternnya kan ceritanya ada lilin ya. Kita bikin lilin menggunakan rectangle biasa. Bikin aja kotak seperti ini. Oke, kemudian disenterkan, jangan lupa. Sebentar, kita senterkan dia ini. Nah, bentuk lilin itu kan bulat ya. Nah, kalau seperti ini kan belum bulat teman-teman. Biar bisa bulat, ini teman-teman bikin satu shape lagi menggunakan ellipse, bikin bulat di sini, set gitu ya. Kemudian geser ke atas sedikit. Nah, jadi dia udah terlihat bulat, tapi belum sempurna teman-teman. Caranya biar lebih sempurna lagi teman-teman atur warna gradasinya. Kita akan mewarnai menggunakan mesh lagi teman-teman. Jadi kita akan sering menggunakan mesh. Ambil warna dasar ini, kemudian berikan dia mesh gradasi. Klik satu titik di sini, titik kedua di sini. Nah, yang ini teman-teman ganti warnanya dengan nomor 3. Set. Nah, jadi terkesan seperti 3D gitu ya lilinnya. Nah, kemudian sudut yang atas yang ini, sudut yang atas mesh yang ini, sebentar saya geser dulu. Yang ini kita ubah menjadi warna nomor 3 juga teman-teman. Ini juga berarti ya. Sip, sampai itu. Kemudian yang ini teman-teman balikin lagi ke tengah. Set. Nah, kurang lebih begitu. Ini kepanjangan ceritanya ini. Sebentar, kepanjangan lilinnya teman-teman kita pendekkan sedikit, geser ke bawah. Oke.
Kemudian untuk lingkaran ini kan nggak mungkin linear teman-teman, kita perlu ubah jenis gradasinya menjadi radial. Jadi teman-teman tinggal ubah di sini radial, kemudian di switch ya, jadi dari ini kan dari terang ke gelap, kita nggak tukar dari gelap ke terang seperti ini. Kemudian kita atur menggunakan ini gradasinya saya perbesar sedikit, set sampai sama besar dengan lingkaran. Yang ini saya tarik ke bawah. Nah jadi seperti itu. Kemudian kita bikin sumbu lilin menggunakan rectangle lagi teman-teman. Lilinnya warna hitam seperti biasa, sumbunya kan hitam ya. Ceritanya sumbu yang sedang terbakar di api gitu ya. Oke, kita pendekkan sedikit, set. Ini kita perbesar. Terlalu besar teman-teman, kita kecilkan sedikit lagi. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan membuat apinya teman-teman. Nah, untuk membuat api teman-teman bisa bayangkan bentuk api itu seperti apa kan. Sepertinya kita sering lihat. Jadi saya akan langsung bikin menggunakan pen tool seperti ini, set. Titik pertama, titik kedua di sini. Nah, bikin sedikit melengkung. Atasnya tajam seperti ini. Biasa kan api kan gini ya teman-teman. Terus kita perkecil sedikit lagi, set. Oke, warnanya warna api apa? Kuning ya, kuning keorenan. Nah ini kita isi aja dengan kuning yang ini kali ya, dan dikecilkan sedikit seperti itu. Sudah terlihat seperti api ya, tapi kan api itu punya radiasi warna. Oke, kita bikin radiasi warnanya teman-teman. Caranya seperti ini, kita menggunakan ellipse tool, set, bikin lingkaran seperti ini. Kemudian pilih gradient, pilih yang radial biasa. Di sini saya membutuhkan 3 titik warna. Jadi teman-teman bisa tambahin aja di sini satu, klik, geser sedikit. Nah, warna yang ini akan saya isi dengan hitam. Kebalik ya, yang ini dulu. Nah, yang ini warna ini, dan yang terakhir itu warna hitam. Jadi dia akan terlihat seperti ini gradasinya. Kita tempatkan di sini coba teman-teman. Set gitu kan. Nah, ini kan nggak kelihatan teman-teman, lilinnya nggak kelihatan jadinya. Kita ubah mode shape-nya teman-teman. Jangan lupa di sini. Jadi teman-teman klik, kemudian pergi ke tab appearance, ada opacity, teman-teman pilih di sini ganti jadi color dots yang ini. Nah, jadi teman-teman, lampunya kini sudah menyala teman-teman, seperti semangat. Oke, nggak lucu ya. Lanjut. Nah, untuk membuat gradasi lampunya lebih keren lagi, kita bikin jadi 2. Ini saya kecilin sedikit. Kemudian saya copy lagi, saya perbesar, set. Wah, jadi apinya lebih menyala-nyala teman-teman. Saya perbesar aja lebar segini misalnya. Kemudian kita geser, saya keluarkan lah ya. Ntar kita akan gabung lagi di grup ya, grup, geser ke tengah. Seperti itu teman-teman. Nah, cukup ya untuk membuat efek realistik di lilin. Kemudian di sini saya ingin atas kubah lanternnya ini mengkilap juga teman-teman. Caranya sama, menggunakan ellipse lagi. Kita bikin lingkaran seperti ini, set, gitu kan. Nah, cuma warnanya di sini nggak 3, kita pakai 2 saja, ya. Jadi saya akan hilangkan 1 seperti ini. Oke, kemudian teman-teman ganti warnanya. Ini kan hitam, hitamnya oke, udah benar. Yang satunya kita ubah jadi putih. Oke, kemudian saya geser lagi. Ini kita membutuhkan 3 teman-teman. Yang ini saya ubah jadi oranye. Yang ini saya ubah jadi kuning. Jadi kita punya 3 shape seperti ini. Dan masing-masing shape akan saya ubah modenya menjadi screen teman-teman. Jadi teman-teman pilih ketiganya, pilih appearance, pilih opacity, kemudian ubah menjadi screen. Nah, udah mengkilap ya. Kemudian besarnya teman-teman perlu perhatikan. Yang putih ini saya akan buat paling kecil dan paling atas posisinya. Nah, untuk shortcut paling atas itu teman-teman tinggal tekan Ctrl Shift sama kurung ini ya. Teman-teman bisa lihat di screen shortcutnya. Kemudian saya akan gabung dengan ini, set, gitu kan. Nah, terus yang kuning juga saya akan geser ke sini, set. Nah, sudah tergabung teman-teman. Jadi kita punya 3 shape yang tergabung untuk membuat apa namanya? Membuat sinar gitu ya. Oke, kita lihat sebentar. Saya akan atur posisinya lagi biar lebih pas lagi warnanya teman-teman. Nah, kemudian saya akan group. Ini saya posisikan di sini, letakkan ke paling atas. Jadi dia terkesan mengkilap teman-teman. Apa namanya? Kubah lanternnya ini terkesan mengkilap. Kalau terlalu mengkilap teman-teman bisa kurangi aja opacity jadi 70 misalnya. Cukup seperti itu.
kecilkan sedikit, terlalu besar dia sepertinya. Nah, saya rasa seperti ini sangat-sangat cukup teman-teman. Berikutnya apa teman-teman, kita bisa bikin gantungannya. Kan lanternnya itu biasanya menggantung teman-teman, tentu saja dia punya tempat menggantung gitu ya teman-teman. Masa dia mengambang gitu aja kan nggak enak ya. Kita bikin gantungannya, mungkin saya duplikat dulu ya, jadi agak tebal lanternnya, nggak terlalu tipis atasnya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian saya akan membuat sebuah lingkaran menggunakan elips seperti biasa. Saya bikin di sini, kita centerkan. Mungkin terlalu kecil ini teman-teman, saya geser ke atas, perbesar sedikit saja. Nah, warnanya kita ubah teman-teman, jangan seperti ini kan putih hitam, kita ganti jadi kuning. Yang ini menuju ini ya, gold ini ya. Kemudian mungkin saya geser sedikit seperti ini. Oke, cukup teman-teman. Kita kecilin sedikit, kita align to center. Seperti itu. Kemudian kita bikin ringnya, jangan lupa bikin ring teman-teman. Kita bikin ring seperti ini, seret. Kemudian kita align to center, send ke paling belakang, ubah dia menjadi stroke. Ini saya switch saja ya, seret. Tambah ketebalannya menjadi misalnya sekitar 4 ya, 4 poin saja cukup. Kemudian di sini kan kita bisa tambahin gradasi warnanya teman-teman. Kita bisa pakai gradasi ini saja, tapi teman-teman bisa ubah di sini teman-teman. Aktifkan stroke ini. Nah, di sini kan ada 3 opsi ya, ada apply gradient across stroke. Pilih itu teman-teman. Seret. Nah, maka dia akan gradasinya seperti gelang gitu ya. Tapi warnanya terlalu terang saya rasa. Yang ini saya ganti deh sama yang ini. Nah, jadi ya. Kemudian kita kecilin sedikit teman-teman, jangan terlalu besar karena memakan space teman-teman. Segini aja. Oke. Kemudian gantungannya, talinya jangan lupa kita bikin tali juga. Ini kan balu ringnya ya, kita perlu tali lagi teman-teman. Bikin aja menggunakan pen tool cukup ya. Geser, kita bikin seperti ini. Pastikan dia pas di tengah. Seret. Nah, jangan lupa kita ubah jenis struknya tadi menjadi yang ini. Seret. Nah, jadi gradasinya dia lebih seperti bulat gitu ya teman-teman. Sederhananya begitu. Nah, jadi teman-teman, kita sudah bikin satu lantern. Kemudian kita bisa grup ini. Kita bisa grup. Oh sebentar, ini sepertinya saya keluarkan dari grup ya, yang ini dan ini saya Ctrl X cut ya, kita pastikan di sini. Ini nanti akan kita gunakan. Karena apa? Karena saya akan menambahkan drop shadow dulu teman-teman. Karena kalau ini masih di sini, terus kita beri drop shadow itu kacau nanti teman-teman. Jadi dia ini akan terdrop shadow itu nggak bagus teman-teman. Jadi ini saya drop shadow, efek, pilih style, pilih drop shadow. Di sini teman-teman bisa preview untuk melihat seperti apa. Saya rasa 50% saja ya opacity-nya. Kemudian di OK. Nah, seperti itu. Kemudian ini akan saya duplikat ya, saya duplikat jadi 3 misalnya di sini. Kemudian agak kecil ya, kan ceritanya dia perspektif ya. Ini saya send ke paling belakang. Set. Satu lagi mungkin di sini yang agak kecil banget gitu. Di sini ke paling belakang posisinya. Oke, wah keren banget teman-teman. Ini sangat-sangat keren kalau teman-teman bikin buat ucapan Hari Raya Idul Fitri gitu ya, atau apa Ramadan Karim gitu ya. Terserah lah mau dikasih teks apa. Nah, barulah kita kasih ini tadi, kita cut ke sini. Seret. Posisinya diatur sedikit biar keren. Oke. Terus yang ini agak ke atas. Ini saya grup aja saya rasa ya. Ctrl G. Yang ini saya duplikat. Kita kasih di sini juga ada efek-efek lilinnya, jangan lupa. Besar sedikit. Nah, satu lagi yang paling belakang jangan lupa ya, nggak kebagian nanti lah cahayanya, kasihan. Kita perkecil saja, seret. Kasih di sini, perbesar lagi. Sip teman-teman, sangat-sangat keren sekali. Kemudian yang ini akan saya bikin sedikit blur kali ya. Jadi dia lebih kan perspektif tadi ya. Ini saya bikin blur, tambah aja efek, kemudian blur, Gaussian blur, teman-teman bisa preview sedikit dulu. Wah, terlalu blur teman-teman, mungkin saya kurangi jadi 7 saja. 7 seperti ini cukup ya. Terus yang belakang juga kasih blur teman-teman, sama, cuma ini lebih blur lagi karena dia makin jauh dari kamera, ceritanya seperti itu. Kemudian di OK. Set. Nah gitu, keren sekali teman-teman. Yang ini saya grup, send ke paling belakang. Yang ini juga saya grup saja ya. Nah yang ini saya grup juga, send ke paling depan.
Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk menambah efek dramatis lagi, waduh kayak sinetron. Bikin efek dramatis, teman-teman bisa tambahin efek bokeh namanya. Kalau di fotografi akan mengenal yang namanya bokeh. Bokeh itu kayak kalau teman-teman lihat ada apa namanya cahaya mobil gitu ya. Mobilnya kan agak-agak blur. Kalau di kamera itu ada terlihat seperti bulat-bulat lampu gitu. Nah, itu yang disebut dengan bokeh, teman-teman. Kita bisa bikin seperti ini, bikin menggunakan bulat saja. Isi dengan warna putih seperti ini ya. Kemudian ganti modenya menjadi apa ya? Saya lupa. Ini kalau nggak salah itu overlay. Kita lihat overlay. Oh benar, overlay. Kemudian teman-teman bisa group ya. Kemudian kasih efek overlay lagi. Ini overlay seperti itu ya. Kemudian opacity kita bisa kurangi misal dari YouTube jadi 70 saja, biar tidak terlalu terang. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita bisa kasih sedikit blur saja teman-teman. Di sini blur, Gaussian blur, kurangi sedikit. Seperti itu teman-teman ya. Opacity mungkin nggak usah terlalu banyak, mungkin 40% saja saya rasa cukup. Nah, biasanya kan teman-teman kalau mau bikin ini banyak kan teman-teman duplikat kan capek teman-teman. Ada cara cepat teman-teman di sini menggunakan simbol. Jadi shape yang barusan kita bikin kita jadikan simbol. Oke, teman-teman tinggal seret aja ke sini. Oke, ntar settingannya seperti ini, ikuti saja teman-teman langsung oke. Nah, yang ini teman-teman delete silakan. Terus kemana kita pakai di sini teman-teman? Kita akan menggunakan simbol sprayer tool namanya. Teman-teman pilih simbolnya ini, kemudian teman-teman tinggal klik. Nah, ntar dia ada. Kok bisa jadi dua? Sekali klik bisa banyak teman-teman. Itu bedanya. Kalau teman-teman pakai sprayer ini, ketika teman-teman sekali klik itu bisa jadi dua. Ketika sekali tembak bisa jadi ribuan. Waduh, bisa seperti itu. Ini kemudian kita send to back. Nah, gak usah terlalu banyak teman-teman, dikit-dikit aja. Kemudian kita bikin satu lagi yang agak kecil teman-teman. Caranya sama ya. Kita bikin yang agak kecil seperti ini. Ini saya berikan efek apa tadi namanya? Overlay. Kemudian di group Ctrl G, kita berikan efek lagi overlay. Ya kan? Kemudian kasih 50% opacity. Seperti itu. Oke, kemudian baru ini di send ke simbol di OK. Kita akan menggunakan sprayer yang kedua seperti ini teman-teman. Caranya sama seperti yang awal tadi. Ini disebar-sebar secara random saja teman-teman. Tapi di sini juga teman-teman perlu apa namanya composition, karena kalau nggak bagus compositionnya ntar kacau, nggak imbang. Seperti itu ya. Sip. Kasih aja dikit-dikit gitu, nggak usah banyak-banyak. Opacity kita kurangin aja sepertinya ya, biar nggak terlalu jelas, 50% aja. Yang ini juga coba saya ubah ke overlay. Oke, coba kita tambah sedikit bulatan yang besar ini ya. Jadi ada yang ke depan posisinya. Saya rasa cukup teman-teman. Teman-teman bisa bikin yang lebih keren lagi dari ini. Ini saya hanya mencontohkan saja prosesnya seperti apa ya. Nah, kemudian biar lebih lengkap lagi kita akan tambahkan kaligrafi teman-teman. Jadi kaligrafi ini teman-teman bisa tracing sendiri atau teman-teman bisa pakai yang saya siapkan ini, boleh juga biar lebih cepat ya. Oke, kemudian teman-teman bisa tambahin teks misalnya. Ini opsional saja teman-teman, misalnya apa namanya, Eid Mubarak gitu ya. Kemudian kita kasih bold, warnanya putih, kita perbesar sedikit teman-teman, segini mungkin. Kasih jarak antar teks misalnya, antar huruf maksud saya, misalnya 500. Nah, biar nggak terlalu rapet. Oke, kemudian kita bisa tambahin, nah ini saya delete dulu ya biar tidak mengganggu.
kita bisa tambahin teks lorem ipsum misalnya di sini. Saya lihat aja, seret kecil dia ya. Kemudian ini tadi masih pakai settingan teks sebelumnya, ini saya ganti dengan regular. Kemudian karakter saya ubah, ini nggak pakai 0 saja, ini juga pakai auto. Saya perbesar sedikit teksnya lagi, kurang lebih segini aja ya. Kemudian ini kan teksnya kebanyakan teman-teman, kita bisa delete aja sebagian. Apa itu lorem ipsum teman-teman? Lorem ipsum itu cuma teks template ya. Jadi kalau teman-teman bingung mau kasih teks apa sih, kasih aja lorem ipsum, karena itu teks semacam template teks yang udah disepakati. Jadi amannya pakai itu. Ini saya centerkan dulu, center, align to center. Kemudian biar lebih keren sedikit teman-teman, ini kepanjangan teksnya kita kurangi aja dah. Oke, seperti itu. Kemudian mungkin saya akan berikan drop shadow di sini, efek di sini ada styles, drop shadow, kemudian tinggal oke aja mungkin ya. Oke, settingannya udah pas teman-teman. Kalau yang ini coba saya tambahin drop shadow, bagus tidak ya? Kita lihat. Drop shadow, set. Nah, terlalu banyak ya, mungkin kita ubah 4 untuk lokus posisinya. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini sangat mudah teman-teman sebenarnya, dan sangat bagus menggunakan Mesh Tool tadi. Teman-teman bisa kembangkan lagi, ini saya hanya mencontohkan saja ya. Saya harap teman-teman bisa bikin yang lebih bagus dari ini, karena kan saya hanya menjelaskan tekniknya teman-teman. Untuk perkara bagus tidak, saya rasa teman-teman bisa bikin yang lebih keren sih dari ini ya. Oke, kita bikin frame-nya dulu, jangan lupa rectangle tool. Oh sebentar, klik aja ya, klik kiri, isi 1920 1080, enter. Kemudian teman-teman centerkan, seleksi semuanya, klik kanan, pilih make clipping mask. Jadi dia akan menjadi satu objek utuh teman-teman. Setelah itu jangan lupa di save teman-teman, karena kalau tidak teman-teman save ya apalah gunanya kita bikin dari tadi gitu ya. Teman-teman save saja langsung, Ctrl Shift ALTS gitu shortcutnya. Kita tunggu, pilih save as, pilih save maksud saya. Teman-teman bisa save misalnya di sini, anggap aja di sini dokumen. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Tadi kita udah bikin yang ini ya. Nah, kita udah bikin desain lantern light untuk Eid Mubarak teman-teman. Silakan teman-teman berkreasi, bikin yang lebih keren lagi daripada ini. Cukup sekian tutorial dari saya ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.